ويسد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى أهل المجلس وعلى أهل قرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ولا بعد أني أنقصها بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dhaman artinya jamin. Di antara urusan dalam syariat Islam ada masalah menjamin, yaitu seperti Hamid berhutang kepada Mahmud. Sedang Hamid itu tidak dipercayanya, Mahmud kadang percaya sepenuhnya kepada Hamid berhutang. Kemudian kemungkinan ada waham, sangka yang kurang baik, ia mucil atau ia khianat, culas, ia mengingkari, ingkar hutang. Lalu Hamid berhutang kepada Mahmud, namun Mahmud kada sepenuhnya percaya, artinya kada hasil hajat Mahmud untuk berhutang, hajat Hamid untuk berhutang kepada Mahmud. Sedang Hamid itu tidak dipercayanya oleh Mahmud. Lalu masalah dhaman, kata Muhammad, hutangi saja dia. Yang ketiga, menolong dan membantu, katanya hutangilah dia. Kalau dia tidak membayar, saya yang jamin membayarnya, ujar si Muhammad. Yang demikian itu harus hukumnya boleh. Dua orang A dan B berurusan tentang piutang, ternyata orang ketiga yang ikut turun tangan dhaman menjamin, maka itu hukumnya boleh. Malahan setengah daripada tolong menolong. Itu sifat Islam penuh variatin antara satu dengan yang lain. Itu ngarannya bahasa tolongan. Hamid kepelipitan, perlu uang, mau berhutang pada Mahmud. Mahmud tidak percaya sepenuhnya. Lalu ada orang ketiga bernama Muhammad, ia membantu, katanya hutangilah dia. Kalau dia tidak membayar, saya yang jamin membayarnya. Rukunnya dhaman itu 5 perkara. Pertama yang menjamin, yaitu Muhammad. Kedua yang dijamin daripadanya, yaitu Hamid. Muhammad menjamin urusan hutang Hamid kepada Mahmud, maka Hamid itu dijamin daripadanya. Ketiga, dijamin baginya, yaitu Mahmud. Lalu Mahmud ada kepercayaan dan ada kekuatan untuk mengeluarkan mata uangnya demi memenuhi hajat Hamid berhutang. Keempat, harta yang dijamin, yaitu ada sudah keluar duit menghutangi kepada Hamid. Kelima, lafaz akad dari yang menjamin. Aku menjamin hutangnya Hamid, ujar Muhammad kepada si Mahmud. Dan disyaratkan jaminan itu hutang yang tetap dalam tanggungannya. Jadi sudah dikeluarkan, diserahkan uang untuk menghutangi kepada Hamid, maka itu hutang sudah tetap dalam tanggungannya. Hamid yang bertanggung jawab untuk melunasi. Demikian kalau Hamid belum ada kemampuan, Muhammad yang mendoman, menjamin untuk melunasi hutangnya Hamid itu. Lagi diketahui kadar banyaknya, mesti tahu menjamin, mesti tahu menjamin.
Dan harus bagi yang punya hak itu, siapa yang punya hak? Yaitu Mahmud yang mengeluarkan duit utangnya Hamid, ini caranya menerima pembayar hutang. Harus bagi yang punya hak itu, yaitu Mahmud, menuntut bayar hutang kepada yang menjamin. Boleh Muhammad ikam tanggung jawab kalau menjamin hutangnya Hamid. Nah sekarang aku menagih hutang Hamid melewat ikam pribadi yang menjamin. Boleh Mahmud menagih hutang Hamid kepada yang menjamin, yaitu Muhammad. Dan boleh pula kepada yang dijamin, bisa juga langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Hamid yang berhutang, kadang melewat orang ketiga tadi, perantara yang menjamin. Terserahlah. Apabila dibayar oleh penjamin, nah kalau menagih kepada Muhammad, kalau Muhammad membayar hutang Hamid, hutang itu kembalilah kewajiban membayar hutang yang dijamin. Jadi Hamid kada urusan lagi lawan Mahmud membayar, soalnya Muhammad menjamin sudah membayar, ya kan. Maka urusan pembayar hutang berikutnya hanya Hamid bayar kepada Muhammad yang menjamin akan bayar hutang Hamid kepada penjaminnya asal, kepada penjaminnya yaitu Muhammad. Ini doman lain. Masalah telah lalu itu kan apa itu hiwara. Hiwara itu apa? Baca pandok hutang. Hamid hutang kepada Mahmud, sedangkan Mahmud hutang kepada Muhammad. Itu juga ada ini hanya dua pihak, cuma orang ketiga turun tangan mendoman. Asal saja pembayaran itu Mahmud menagih kepada yang menjamin itu Muhammad yang melunasi hutang Hamid. Nah asal saja pembayar itu dengan izinnya Hamid. Jadi apa? Hubungi Hamid, hutang ikam sudah aku lunasi kepada Mahmud. Jadi ikam hanya urusan bayar hutang lawan aku sebagai penjamin hutang. Dan tidak sah menjamin hutang yang tidak diketahui kadar banyaknya. Kata-kata asal-asalan, kalau tahu perkara atau masalahnya, berapa jumlah nilainya. Kalau aku turun tangan menjamin, ujar si senang menjamin, kada sah. Masih tahu jangan-jangan apa 500 juta, masalah miliar, siapa mampu. Jadi harus tahu kadar banyaknya. Atau hutang yang akan datang ada sah juga, baru ada hutang yang tetap dalam tanggungan tadi akan datang hutangnya. Kali bisa dijamin, akan dijamin kerja hutang piutangnya. Dan sah menjamin diri seseorang, bukan sekadar menjamin urusan sangkut paut hutang piutang, bahkan doman kepada diri seseorang jika berkenaan dengan hak anak Adam, masalah jinayat, melukai, bahkan menghilangkan manfaat anggota orang, memotong anggota orang, bahkan menghabisi nyawa orang sekalipun jika berkenaan dengan hak anak Adam. Seperti Hamid membunuh Mahmud korban dibunuh oleh Hamid. Sebelum dilakukan pembalasan, hukum Islam berjalan dan berlaku. Kata Muhammad, di doman Muhammad, jika ia lari, sekiranya Hamid lari daripada pembalasan jinayat itu, sayalah yang menjamin. Rela Muhammad korban jiwa menangani, menjamin hak yang akan dilaksanakan kepada Hamid yang melakukan hukum jinayat. Jadi Muhammadnya artinya apa? Dapat
akan itu hamid untuk dilakukan pembalasan. Sekiranya lari, maka ia dirinya yang ditindak hukum. Kemudian syarikat, artinya sekutu dagang, berkongsian di dalam tijarah perdagangan. Bermufakat kedua orang sepakat akur antara dua orang akan mengadakan satu perusahaan, misalnya dagang kitab, nah, jual beli kitab dengan sama-sama mengeluarkan modal. Si A masuk modal, si B masuk modal. Masalah sama kadarnya atau berbeda antara dua, itu kalau dipermasalahkan. Soalnya bilanya modalnya banyak masuk, berarti apa? Nilai labanya banyak juga dapat. Kalau sedikit masuk modal, nilai labanya sedikit juga. Dengan sama-sama mengeluarkan modal Rp5.000 masing-masingnya, berarti jumlah modal 10.000, kurang berdua sama paruh, Rp5.000 per orang. Yang demikian itu dinamakan dagang bersekutu, berserikat dalam dagang, kongsian dan kongsi. Imma berkelanjutan terus, imma sementara. Sementara yang ada karena sebiji intan, kenapa berkongsian mentara bertiga, berempat, berlima, bahawakan harganya. Nang aneh melihat dapat secara itu kurang 5 kongsian intan, harga intan 25 juta, kurang berlima 5 juta seorang. Ada orang karena melihat aja udah segala kerja, melihat aja nampak itu mata. Karena adalah itu mau hendak minta hadiah mana? Orang bojong banyak. Minta hadiah yang ada karena sekutu, ada karena syarikat dagang ada. Hak mata dan aja. Yang demikian itu dinamakan dagang bersekutu. Hukumnya itu harusnya boleh. Makanya ujian guru bahari membaca di keratun di rahmat ujian kalau kita Allah Ta'ala tentukan jalur kitab, jalur ilmu. Mun kita yang kadang awak turun tangan, turun awak ke lapangan dagang, cuma kita masuk modal aja saja. Jadi orang menjalankan siapa nang dipercaya menjalankan harta modal kita. Siapa nang pintar dan bisa dalam berbisnis, nama modal. Jadi tuan gurunya kada terganggu muka belakang kiri kanan, hanya di jalur kita, jalur belajar. Masalah ongkos ada orang nang bersedia waktu dan diri untuk menjalankan modal tuan guru itu. Jadi gurunya ada mengharap apa? Murid memberi, murid ya. Kada mengharap apa? Murid menggaji. Kada mengharap kampung desa makan kada. Ini guru sudah ada di sini modal, jadi menjalankan modal guru tadi ada. Guru hari ini dikatakan kan, haji ini Banjar nang sukses berjalan lancar menjalankan apa modal guru sampai sini apa babini ini pertama sampai sini apa membangun rumah juga apa sih nang tadi dua makam barang di jamnya supaya terus benar apa cari kenan jalurnya aja ini tadi lawan apa itu pecah belah maju, makanya urusan dua ini aja ini sudah berapa 70 berapa
masih sehat, masih aktif seluruh malam Senin Jumat. Tidak ini. Anak kemarin sama Jumat kan, tahunan sama Jumat. Tidak ini. Kurang apa? Baik hati. Nah, itu apa? Itu masalah kirot, bukan syarikat. Kalau syarikat bagaimana salahnya? Hukumnya harus jika berhimpun syarat-syaratnya. Rukun syarikat itu 4 perkara. Pertama, 2 orang berserikat, paling kurang 2 atau lebih. Kedua, 2 modal dijadikan 1, campur aduk aja jadi 10.000 rupiah tadi. Imma sama paru, wa imma parparan, ada yang sepertiga, 3/3, atau ada 1/4, dengan 2/3/4, besar aja adalah pemasukan modal, cuma sama-sama masuk modal. Ketiga, pekerjaannya, nah ada sudah apa? Nanti tentukan kita bahasa foto dagang, dan kita jual-belikan kitab, karena ini akhir tahun, ada berapa tahun dagangnya apa? Laris kitab. Yang paham dagang kitab. Lumayan, dagang kitab itu lumayan. Dia tidak bisa baca, tak mati apa? Baca nolnya. Kalau pedagang kita tuh jaga pada kita, Pak. Sifat tokoh kita bisa baca. Nah, ini baca nolnya aja. Keempat, lapas akad dari keduanya. Nah, hati kita berserikat, masuk modal sama-sama, dan akan apa? Menangani, mengurusi sama-sama. Dan syarat-syaratnya itu 5 perkara. Syarat berserikat dagang. Pertama, yang dijadikan modal itu mata uang, emas, perak, atau uang kertas. Itu modalnya. Kedua modal itu dijadikan 1. Ya rukun, ya syarat. Jangan dipisah. Masing-masing jalur itu ada keuntungan dan dagang, ada berserikat. Ketiga, bersamaan jenis dan macamnya. Keempat, mengizinkan tiada satu dari keduanya dalam bertasarruf. Nah, si A berkongsian dagang lawan si B, antara A siap mempersilahkan B melaksanakan, melakukan, antara B siap terhadap si A melaksanakan, atau ditentukan satu orang ada membayar, suruh bayar untuk membeli barang dagangan, berapa nilai ongkosnya ditanggung sama-sama. Kemudian yang seorang lagi atas bergiliran. Kelima, untung atau ruginya ditanggung oleh kedua pihak. Sekutu dagang dari kongsian menurut banyaknya modal masing-masing. Yang banyak masuk modal, banyak dia dapat bagian ujungannya. Yang sedikit dapat ujungan, sedikit juga kadarnya. Bila rugi bang, yang banyak modal, banyak juga menanggung ruginya. Yang sedikit juga. Dan tidak disyaratkan bersamaan banyak modal keduanya, kadang pasti sama karut. Yang penting mufakat akur, ada orang masuk modal seberapapun. Belum ada modal 10 juta di orang dianakan pintar, karena 10 hari kan 20 hari kan yang dijual, ujung bagi. Karena kadang apa? Sebulan, 2 hari, sebulan waktu menjual, ke ujung, bagi ujungan. Nama penting menjalankan di bagi ujungan sebaru, nama modal dapat ujungan sebaru.
Itu pada syarikat itu qirat, memberikan modal dagang. Dan tidak disyaratkan bersamaan banyak modal keduanya, dan harus tiap-tiap keduanya mempasang akadnya. Nah, sampai di sini kita apa? Fungsian dagang. Kita bagi modal yang masuk dan kita bagi jumlah nilai harga barangnya berapa. Nah, bisa atau dipasang. Artinya ada sudah keahlian. Lalu apa? Menjalani jalur masing-masing. Boleh aja membasah, merubah dan membatalkan masa berserikat tadi. Dan jika mati salah seorang atau gila salah satunya, batallah sekutunya. Kagak pasah, tapi ternyata sampai ajalnya di antara dua orang yang berkongsian dagang, maka seketika itu batal kongsiannya. Artinya stop dulu kan? Stop barang kalau udah berlaku, sementara satu di antara dua tadi meninggal dunia. Sudah stop, lalu tinggal lagi hubungan urusan kepada waris. Nanti hak waris, kalau ya hak waris teruskan, ya teruskan. Kalau ya hak waris lagi, nanti lagi. Atau salah satunya gila karena serangan apalah, jatuhkah harga barang itu, lalu kada tahan otak sarafnya gila, maka batal. Apa tadi? Kongsian dagangnya itu. Bila batal, diselesaikan, dibagi. Kemudian wakalah, menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini pewakil. Seperti seorang hendak menyembelih korban, binatang korban, tetapi dia tidak dapat mengerjakannya sendiri. Wah, ini berlaku kan Allah? Apalagi peserta ibadah korban, ada panitia urusan itunya ini macam-macam, dan ada pulang petugas yang menyembelihkan wakil peserta korban. Maka dimintanya salah seorang yang ahli menyembelihnya untuk mengerjakan penyembelihan pada tiap-tiap pekerjaan yang sah dikerjakan sendiri. Gawian jatuh sah dikerjakan sendiri, lalu berwakil, nah sah pula berwakil. Sah pula diwakilkan kepada orang lain atau mewakili pekerjaan orang dikerjakan ketika hidup yang berwakil. Rukunnya wakalah itu 4 perkara. Pertama yang berwakil, kedua yang menjadi wakil, ketiga pekerjaan yang diwakilkan. Misalnya mewakilkan menyembelih binatang korban. Keempat, lafaz akad dari keduanya. Ikam aku wakili, ulun terima. Itu setahun sekali, teman. Pewakil menyembelih binatang korban. Tapi kalau pewakil menyembelih binatang akikah, itu kapan waktunya? Bagi siapa yang melaksanakan. Kadang menyembelih sendiri, pewakil kepada orang yang ahli menyembelih, terutama pedagang kambing akikah. Langsung wakil kepada yang menjual kambing akikah. Atau apa? Bawakil masalah akad nikah. Semestinya apa? Wali mujbir misalnya, wali bapak atau wali kai atau wali saudara. Wali saudara ada mujbir. Ini yang ada biasa, bawakil kepada naib untuk akad nikahkan anaknya. Keempat, lafaz akad dari keduanya. Dan syarat-syarat wakil dan yang berwakil itu seperti syarat-syarat orang jual beli juga. Dan disyaratkan pula pekerjaan yang diwakilkan itu tiap-tiap muamalah yang mengandung akad. Nah, apapun urusan-urusan muamalah
yang disyaratkan dengan melaksanakan akad, maka berwakil tadi sah dan disyaratkan pakai akad seperti jual beli, sewa, beri dan sebagainya. Sewa bersewa, bari membari, itu pun memerlukan akad. Aku sewakan di rumah kepada ikam sebulan 300.000, ulun terima menyewa rumah sebuah bilik ini sebulan 300.000. Dan tidak sah mewakilkan ibadat badan, kata awal tanggungan pribadi seperti bersuci, berwudu, mandi. Nang laki bawakilan bininya, sembahyang, puasa, ini ibadat badan mesti masing-masing pribadinya melaksanakan. Kadang diwakilkan kepada siapapun juga. Melainkan seperti haji, umrah dan membagikan zakat, nama boleh ini diwakilkan. Ibadah haji ternyata melontar jumrah itu wajib haji, diwakilkan boleh dibadalkan. Bahkan badal haji kalau orang memang lumpuh pada daya untuk melaksanakannya bisa dibadalkan. Semestinya badal haji umrah seorang sudah meninggal dunia. Dan membagikan zakat kada langsung pribadinya, tapi wakil kepada orang yang diwakili untuk membagikan zakat. Apakah yang berzakat sudah meniatkan hanya orang diwakili untuk membagi-bagikan, sudah diniatkan zakatnya, dan harus dia kedua-duanya membasah akadnya jika mereka menghendaki. Wakil adalah atas kepercayaan. Bila kita mewakili kepada seorang atas suatu urusan apapun dari nang basara dengan akad, lalu kita serahkan, kita wakilkan, tentu atas kepercayaan, tidak ada sangka, tidak ada prasangka, para sangka tidak ada. Soalnya kita bersedia mewakilkan kepada seseorang. Wakil adalah atas kepercayaan, tidak menjamin, hanya berwakil sebenarnya. Tidak menjamin jika rusaknya barang yang diwakilkan itu, kecuali dengan taksirnya sendiri. Karena taksir lalu ada kerusakan, itu karena taksirnya menjamin. Kalau rusak karena sesuai dengan perwakilan, lalu rusak kada menjamin, artinya kada mengganti orang yang diwakili kepada orang yang berwakil. Jika berwakil seseorang kepada orang lain minta jualkan barangnya dengan tidak dinyatakannya harganya, jualkan barang ini berapa kada dinyatakan, boleh wakil itu menjualnya dengan harga pasar. Dia tahu apa? Harga pasaran dengan uang yang masyhur berlaku, lagi tidak dihutangkan, kontan. Dia menjual belikan suatu barang yang dia belikan sebagai perwakilan dari pemilik barang. Harganya kalau disebutkan, maka boleh menjual dengan harga pasaran, harga yang berlaku dengan mata uang yang masuk berlaku, dan menjual belikannya dengan kontan, jangan berhutang. Nah, kada boleh taukil wakil. Ulun mengempen barang orang haji jana, ujian jana harga Rp1.000, kawal lebih, kalau kada melesan, biar aja mencek kelebihannya. Kalau kada kawal lebih udah Rp1.000 jual, nah ulun persen, 10%. Payu, nah selesai adalah mengempen barang jadi wakil awan barang. Lamun ulun mengempen haji jana, tanpa haji jana ulun kempet aman haji udin. Nah ada sahnya itu wakil. Jadi lalu misalnya gagal rusak
Katibuan bilang Udin, nang tanggung jawab siapa? Hanya Udin lah. Ulun nang berani melimpahkan barang hajana kepada orang ketiga. Kecuali bepadah beizin. Nah barang ikan apa kau menanyakan? Aku kirim makanan si apa orang ketiga mau ikan. Nah mau mengizinnya kan. Lepas kita. Ini kan pembicaraan aja apa? Hendak mendapatkan ujungan banyak hal yang pedang lain sudah barang ada sahda dulu taukilul wakil artinya hanya setingkat si A wakil pada si B maka si B ini sepenuhnya menerima wakil si A karena berhak si B melimpahkan orang ketiga mewakilkan orang karena hak milik kita dan karena kuasa kita hanya terbatas diri pribadi kita diberikan kekuasaan untuk mendayakan menjual belikan itu barang kempetan tadi. Jadi jangan wani-wani lah. Kita mengempet barang orang, kita kempet lain orang, kita limpahkan jangan wani-wani. Sudah hukumnya sudah ada dibenarkan dari Islam. Taukilul wakil. Summa qala iqrar artinya mengaku. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.